Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, gegara asmara, lagi-lagi seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meregang nyawa akibat dibunuh oleh kekasihnya. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi Berita Satu Sore. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Prahara asmara di kalangan remaja lagi-lagi membuahkan malapetaka. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Yeni Agustina namanya, seorang wanita berusia 25 tahun ini ditemukan tewas tak bernyawa di sebuah perkebunan tebu milik PT PN 2 Kabupaten Deli Serdang. Korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah akibat adanya sejumlah luka pada tubuhnya. Mendapatkan laporan itu, pihak keluarga korban yang mendatangi lokasi kejadian pun tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui anaknya tewas dengan cara yang tak wajar. Pihak keluarga pun meminta agar pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap pelaku serta menghukumnya dengan seadil-adilnya. Itu ada ditemukan jenazah perempuan di daerah kebun tebu PT PN 2 Desa Tandem Hilir di wilayah hukum Polres Binjai. Tak sampai 24 jam, pihak Satreskrim Polres Binjai akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial AP yang merupakan kekasih dari korban di kediamannya pada malam hari. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, terungkap bahwa tersangka melakukan aksi sadisnya dengan cara mencekik serta menganiaya tubuh korban hingga meregang nyawa. Tak sampai di situ, tersangka juga mengaku usai melakukan aksi sadisnya itu, ia sengaja membuang jasad korban di perkebunan tebu milik PT PN 2 agar aksinya tidak diketahui warga. Tersangka mengaku tega membunuh kekasihnya lantaran kesal karena sering dimarahi ketika menjalin hubungan asmara. Pengakuan pelaku itu baru kenal dengan korban kurang lebih 1 bulan. Lalu mereka memiliki hubungan kedekatan dan pada saat itu mereka sedang berjalan-jalan. Memang ini sudah berdasarkan pengakuan dari pelaku, udah akumulasi karena seringnya pelaku itu diomeli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Binjai, Sumatera Utara. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tak hanya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, prahara asmara yang menyebabkan adanya korban jiwa juga terjadi di Jawa Barat. Nenden, seorang wanita berusia 21 tahun ini ditemukan tewas di sebuah villa di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan tewas dalam kondisi menggenaskan
dengan sejumlah luka pada bagian kepalanya. Penemuan jasad korban ini bermula ketika petugas penjaga villa mencurigai penyewa penginapan tidak keluar dalam kurun waktu selama beberapa hari. Petugas penjaga villa pun akhirnya melakukan pengecekan dan menemukan jasad korban dengan kondisi dibalut plastik dan disembunyikan di bawah tempat tidur. Pasangan check-in di sebuah villa, kemudian waktunya check out, nggak keluar kamar, sehingga petugas hotel mendatangi dan begitu didapatkan di dalamnya ada mayat perempuan. Menanggapi akan adanya laporan peristiwa itu, kurang lebih dari 24 jam pihak kepolisian langsung bergerak cepat dengan mengamankan pelaku yang merupakan kekasih dari korban. Terungkap, pelaku melakukan aksi sadisnya itu karena sakit hati akibat melihat korban berbalas pesan singkat dengan lelaki lain. Dalam keterangannya, pelaku juga mengaku bahwa ia menghabisi nyawa kekasihnya itu dengan cara memukul bagian kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Tak sampai di situ, guna menyembunyikan jejak kejahatannya, pelaku juga menyemprotkan parfum di seluruh kamar villa dan mengambil barang korban seperti telepon genggam dan uang sebesar Rp900.000. Setelah berhubungan, korban, yaitu yang perempuan, melakukan chat kepada seorang laki-laki yang membuat tersangka cemburu dan sehingga melakukan penganiayaan kepada korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tersangka terpaksa mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Aksi perundungan terhadap anak lagi-lagi terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di salah satu SMP di wilayah Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi tak berakhlak yang dilakukan oleh seorang siswa SMP terhadap temannya di sebuah sekolah pada siang hari. Dalam video tersebut, seorang pelaku tampak melakukan aksi penganiayaan terhadap korbannya selama berkali-kali dengan disaksikan oleh teman-teman lainnya tanpa adanya yang memisahkan. Akibat peristiwa tersebut, korban terpaksa harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit karena mendapat luka serius akibat pukulan dan tendangan yang dilayangkan pelaku. Menanggapi beredarnya video tersebut, pihak kepolisian pun langsung turun tangan dengan mengamankan pelaku berinisial MK yang masih di bawah umur di rumahnya. Saat diamankan, sejumlah warga pun turut memadati rumah pelaku akibat kesal usai melihat aksi video perundungan tersebut. Selain mengamankan pelaku utama, polisi juga mengamankan 4 orang anak lainnya yang terdiri dari 3 orang saksi dan 1 orang pelaku lainnya. Berdasarkan keterangan polisi, aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur ini terjadi karena korban kerap mengaku sebagai anggota geng basis atau barisan siswa yang diketuai olehnya. Pelaku juga mengaku kesal karena korban juga kerap menantang kelompok lain di luar sekolah dengan mengatasnamakan geng dari basis tersebut. Tadi malam sudah kita amankan 5 orang. Ya,
3 saksi dan 2 orang yang diduga menjadi pelaku sesuai yang ada di video tersebut. Ya. Sebelum viral, jadi kami sudah menindaklanjuti karena sempat beredar kemarin kita bergerak jam 15.00, sekira jam 20.00 itu beredar bahwa korban ini akibat dari tawuran atau pengeroyokan. Usai diamankan, pihak sekolah pun mengaku tak menyangka jika anak didiknya nekat berbuat seperti itu. Pasalnya pelaku dikenal sebagai siswa yang berprestasi dan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Dia anak yang punya bakat lah. Artinya dia itu di pramuka ya oke. Terus dia juga ikut ekstra di sekolah. Kebetulan dia memang dari memang dari informasi latar belakang dari kecil. Makanya di SMP 2 Cimanggu pun pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara 2. Atas perbuatannya, kini kedua orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga sudah menyerahkan berkas perkara para tersangka kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tak hanya di Cilacap, Jawa Tengah, aksi perundungan terhadap siswa juga terjadi di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Sebuah video viral di jagat media sosial memperlihatkan seorang bocah 12 tahun jadi korban perundungan oleh 4 rekannya di halaman belakang sekolah. Tanpa perlawanan, korban nampak dikeroyok dan dipukul oleh para pelaku secara bertubi-tubi tanpa ada yang memisahkan. Menurut informasi, peristiwa ini bermula ketika korban sedang asik menonton bola di sebuah lapangan dekat sekolahnya. Saat itu, tiba-tiba korban dihampiri oleh seorang anak dan diajak ke belakang bangunan sekolah. Namun tak disangka, di lokasi tersebut, rekan-rekan pelaku sudah menunggu dan langsung melakukan aksi pengeroyokan terhadap korban hingga mengalami luka lebam. Kalau saya tidak dengar, tidak ada masalahnya. Dia cuma nonton bola, main HP, diajak berkelahi sama itu yang satu, dibawa ke belakang sekolah itu. Ternyata di sana sudah ada temannya 2 orang yang menunggu di sana. Langsung masuk di sana itu anak langsung dikeroyok. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan 4 orang pelaku yang masih di bawah umur. Dalam keterangannya, para pelaku yang masih di bawah umur ini mengakui bahwa aksinya itu dilakukan karena adanya perselisihan di antaranya. Para pelaku juga mengaku aksi ini sudah direncanakan sebelumnya sejak jauh hari. Viral di media bahwa ada kejadian terhadap anak-anak di bawah umur yang dianiaya, sehingga beredarnya video tersebut dari pihak kepolisian, khususnya dari Satuan Reskrim Polres Goa, telah menindaklanjuti dan yang terlibat sementara diamankan di Satuan Unit PPA. Atas perbuatannya, kini para pelaku dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian. Para pelaku juga tidak dilakukan